Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah sebelum kajian dimulai seperti biasa kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, bersolawat 3 kali. Moga-moga Allah merahmati dan memberkahi. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Moga-moga yang berzikir kepada Allah dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Moga-moga dilapangkan rezekinya. Dan moga-moga dilindungi Allah Ta'ala dari gangguan syaitan dan kejahatan makhluk lainnya. Yang bersalawat kepada Nabi, moga-moga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dan dirahmati oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa hadir kembali di majelis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita, diampuni semua dosa-dosa kita. Kita doakan saudara kita yang mungkin sedang sakit, moga-moga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, diangkat penyakitnya, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Saudara kita yang mungkin sedang mengalami musibah dan bencana, moga-moga diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala dan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan berlimpah. Moga-moga keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala mara bahaya, bala, wabah, musibah, dan bencana. Amin. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang tanda-tanda kiamat besar. Kalau tidak salah bulan lalu kita sudah membahas tentang Ad-Dukhan ya. Betul ya? Sekarang kita membahas tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu pasti datang. Karena Rasulullah menyampaikan tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul Imam Mahdi yang berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai Imam Mahdi ini muncul. Jadi kalau Imam Mahdi belum muncul ya kiamat masih jauh. Kiamat masih lama. Karena ini sebagai syarat utama, salah satu tanda kiamat itu terjadi saat nanti di akhir zaman Imam Mahdi ini muncul. Dan jika Imam Mahdi belum muncul ya kiamat ditunda. Maka Imam Mahdi ini sesuatu yang pasti terjadi gitu loh. Karena ini kaitannya dengan kiamat. Ada hubungan sebab akibat. Maka jika dibalik Imam Mahdi sudah muncul, maka kiamat sudah semakin dekat kan gitu. Munculnya kapan? Ya jelas di akhir zaman. Tidak mungkin muncul di awal zaman Nabi dan sahabat. Nah, Imam Mahdi ini muncul saat dunia mengalami banyak kecurangan, kerusakan,
kezaliman. Jadi saat dunia itu rusak, penuh dengan kecurangan dan kezaliman, maka saat itulah Allah kirim manusia yang diberi petunjuk, yaitu Imam Mahdi, yang nanti beliau ini akan memimpin dengan keadilan dan kesejahteraan. Jadi saat dunia ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kerusakan moral dan sebagainya, Imam Mahdi datang untuk memperbaiki. Sehingga kezaliman itu hilang, kerusakan itu tidak ada, dan kebahagiaan, kesejahteraan di mana-mana. Tuh Imam Mahdi nanti membawa keadilan, kedamaian, kesejahteraan. Sehingga kalau orang-orang Jawa mengatakan ya satrio piningit, nah istilahnya, yang digadang-gadang besok akan menegakkan keadilan, membawa kesejahteraan. Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini julukan. Nama aslinya disebutkan Rasul, namanya seperti namaku, bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya adalah Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Sebagaimana Rasulullah bernama Muhammad SAW, bapaknya Abdullah. Maka Imam Mahdi nanti sama, nama aslinya Muhammad, bapaknya Abdullah. Berasal dari suku Quraisy. Sudah jelas sukunya Quraisy. Keturunan dari Nabi. Jadi tidak boleh orang mengaku Imam Mahdi kalau syaratnya tidak terpenuhi. Dia harus dari suku Quraisy. Tidak semua suku Quraisy ya harus keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari jalur Hasan, bukan jalur Husain radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah punya dua cucu, Hasan, Husain. Hasan radhiyallahu an memiliki banyak keturunan, Husain juga memiliki banyak keturunan. Semua keturunan ini disebut dengan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sampai akhir zaman. Di Indonesia diistilahkan habaib, ya. Jadi para habaib, para habib itu biasanya memiliki garis keturunan dengan Rasulullah. Ada yang jalur Hasan, ada yang jalur Husain. Contoh Habib Rizik. Habib Rizik itu keturunan Nabi, jalurnya Husain. Jadi jalur dari cucu Rasulullah bernama Husain. Itu Habib Rizik. Jadi tidak mungkin Habib Rizik Imam Mahdi. Namanya juga Rizik. Karena harus namanya Muhammad. Jalurnya Hasan. Ciri fisiknya Imam Mahdi ini dahinya lebar, hidungnya mancung. Dahinya lebar, hidungnya mancung, tubuhnya tegap. Ideal, sempurna. Tegap, ideal, sempurna. Artinya tubuhnya itu bagus. Hidungnya mancung, dahinya lebar. Ada riwayat lain alisnya itu bertemu. Jadi tebal alisnya dan bertemu.
Kemudian giginya itu jarang. Jarang itu artinya benang itu bisa masuk. Jadi orang rapat. Kita rapat enggak? Saya rapat banget. Sampai melengse. Saling numpuk. Nah, Imam Mahdi ini giginya bagus, rapi, dan benang itu bisa masuk. Gitu loh. Itu yang istimewa. Di hadis yang lain diriwayatkan punya tahi lalat di pipi. Andeng-andeng. Rambutnya ikal. Tidak lurus ya. Dan tidak keriting. Kulitnya putih bersih. Bukan kuning, bukan merah. Kalau Dajjal itu kemerahan. Jadi orang melihat itu langsung jatuh hati karena parasnya yang sangat tampan. Tampan, ideal, bagus. Nah, dari sisi perawakan memang sangat bagus. Ini Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini bukan golongan bukan golongan ulama atau bukan golongan ustadz atau kiai atau ulama atau tokoh masyarakat, sama sekali tidak. Dia adalah seorang pelajar, artinya orang biasa. Bukan golongan kerajaan. Kayak di Arab Saudi kan ada ya, golongan kerajaan tuh pangeran ya kan gitu. Contoh anaknya Raja Salman namanya Muhammad bin Salman, jelas ya. Yang sekarang memimpin Arab Saudi itu Muhammad bin Salman. Sementara menggantikan ayahnya yang bernama Raja Salman karena beliau sakit, sehingga anaknya yang mengambil alih, namanya Muhammad bin Salman. Nah, ini contoh dari keluarga kerajaan. Dan jelas bukan Imam Mahdi ya, meskipun namanya Muhammad, bapaknya Salman no. Nah, Imam Mahdi ini tidak berasal dari keluarga kerajaan dan tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Beliau orang biasa, ya sekolah, ya belajar gitu. Dan Imam Mahdi sama sekali tidak tahu kalau dirinya nanti yang terpilih. Jadi Muhammad bin Abdullah ini seorang yang terpelajar, tidak tahu kalau nanti dia menjadi pemimpin dunia di akhir zaman. Ya sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain tidak pernah tahu kalau mereka nanti menjadi nabi dan rasul. Ya, tiba-tiba saja Allah memilih. Nabi Muhammad di Gua Hira didatangi Jibril, diberi wahyu, langsung diangkat menjadi nabi, resmi sebagai seorang nabi. Karena tidak ada sekolah kenabian, daftar sih, harus jadi nabi, daftar, enggak ada. Demikian pula Muhammad bin Abdullah atau Imam Mahdi ini nanti juga sama. Tiba-tiba dia diislah, bahasanya adalah islah. Diislah itu diperbaiki oleh Allah dalam waktu 1 malam. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pemimpin, untuk dijadikan sebagai khalifah di akhir zaman. Hanya waktu 1 malam dirubah oleh Allah
menjadi seorang pemimpin yang memiliki semua kemampuan. Yang awalnya dia tidak tahu tentang perang, dia ngerti tentang perang dan strategi dan lain-lain. Yang tadinya tidak ngerti tentang ekonomi, dia ngerti tentang ekonomi. Yang tadinya tidak tahu tentang agama, dia langsung ngerti tentang agama. Jadi benar-benar Allah mengislah Imam Mahdi dalam waktu 1 malam menjadi manusia yang berbeda. Itu yang luar biasa. Yang awalnya tidak tahu sama sekali menjadi orang yang memiliki kemampuan semua bidang. Itu kehebatan Imam Mahdi yang disiapkan oleh Allah. Jadi pada saat Imam Mahdi tidur, pagi harinya bangun itu sudah beda, sudah pinter, menguasai bahasa, menguasai perang, menguasai agama, ya, ilmu dan seterusnya. Jadi tidur, bangun sudah beda. Jadi bukan dengan ritual tertentu, bukan makan sesuatu terus berubah, enggak. Beliau tidur, pagi harinya langsung sudah beda. Menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, ini mukjizat akhir zaman, ya. Nah, Imam Mahdi ini akan muncul di Jazirah Arab. Jadi tidak mungkin Imam Mahdi muncul di Indonesia. Tidak mungkin di Eropa atau Amerika. Jadi saat dunia penuh dengan kecurangan, kezaliman, kerusakan di mana-mana, ya tandanya sudah dekat. Nah, saat itu Imam Mahdi dicari oleh beberapa ulama dunia yang berkumpul di Mekah, berkumpul di Ka'bah. Saat itu Allah mengilhamkan beberapa ulama-ulama dunia. Diriwayatkan itu ada 7 ulama besar kumpul di Ka'bah, ketemu di Mekah. Mereka sama-sama tidak tahu, nggak ada undangan. Tiba-tiba mereka mendapatkan ilham, entah itu lewat mimpi. Yang jelas Allah perintahkan mereka mencari Imam Mahdi. Sampai di Ka'bah ketemu. Loh kok podo? Loh kok podo? Loh kok podo? Mereka punya mimpi yang sama, punya misi yang sama. Akhirnya mereka mencari orang yang dimaksud, yaitu Imam Mahdi. Jadi mereka itu semua para ulama diperintah Allah untuk mencari Imam Mahdi. Jadi nggak sembarangan inisiatif, kayaknya sekarang udah rusak nih dunia, maksiat di mana-mana. Wah, ini kecurangan, sudah ngeri dah. Korupsi terjadi di mana-mana. Pemimpin yang diktator di mana-mana. Dunia penuh dengan kecurangan, kezaliman. Hukum tidak lagi berpihak pada yang benar, tapi berpihak pada yang kuat duitnya, kan gitu. Kalau gitu kita cari Imam Mahdi yuk, enggak bisa. Enggak ada inisiatif begitu. Tiba-tiba saja Allah tugaskan para ulama ini. 7 orang yang berkumpul ini dengan misi yang sama akhirnya mencari. Berarti saat itu waktunya sudah tiba. Akhirnya mereka mencari. Bertanya kepada penduduk Mekah orang yang dimaksud. Namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ciri-cirinya seperti ini yang Allah ilhamkan kepada ulama-ulama ini. Ternyata mereka ketemu
orang yang dimaksud Imam Mahdi tadi. Artinya ada di Mekah, yang kalian maksud ini ya. Gitu. Akhirnya mereka berbondong-bondong mendatangi. Sampai di situ ternyata Imam Mahdi sudah pergi. Kemana? Ke Madinah. Jadi Imam Mahdi saat ditemui lagi pergi ke Madinah. Waduh, kalian terlambat, kata orang-orang. Beliau baru saja ke Madinah. Wah, dikejar. Ulama ini pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dicari Imam Mahdi, dikabari, loh, barusan balik ning Mekah. Balik. Bondong-bondong ke Mekah lagi. Sampai di Mekah dikabari, "Alah, orangnya barusan ke Madinah, balik lagi ke Madinah." Beneran itu. Dan ini yang menyampaikan Rasulullah. Jadi perjuangan mencari Imam Mahdi itu sampai bolak-balik Mekah Madinah. Sampai di Madinah dikabari lagi, "Lah, ke Mekah." Waduh, Yesus. Mau ngerti yang ngono enteni wae ning Mekah? Ya ndak. Karena mereka ndak tahu. Jadi habis dari Mekah dicari ke Madinah, di Madinah udah balik ke Mekah. Sampai Mekah, walah Madinah. Cari lagi lah balik Mekah. Setelah sampai ke Mekah, baru ketemu. Dan berjumpanya ulama-ulama ini saat itu ketemu dengan Imam Mahdi di depan Hajar Aswad. Jadi di Ka'bah, di Masjidil Haram. Mekah kan luas. Ketemunya para ulama ini di Masjidil Haram. Nah, saat itu para ulama ini diikuti juga oleh 313 pasukan atau tentara yang mereka ini nanti akan menjadi pasukan elit, pasukan inti dari Imam Mahdi. Jumlah 313 ini seperti pasukan Badar, pasukan perang Badarnya Rasulullah. Nah, para ulama yang diikuti 300 ini nanti merekalah yang membaiat, mengangkat Imam Mahdi untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Merekalah yang berbaiat terlebih dahulu. Nah, peristiwa yang disampaikan Nabi saat itu, Imam Mahdi ini dipaksa sama para ulama untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk mereka kaum muslimin. Tapi Imam Mahdi tidak mau. Dan Imam Mahdi mengatakan, "Kalian salah orang, bukan aku. Aku tidak bisa apa-apa." Gampangnya dia bukan ulama, tidak ngerti, dia juga nggak bisa perang, dia tidak bisa memimpin, orang biasa kok. Dia menolak dan dipaksa oleh para ulama ini untuk tetap mengulurkan tangan untuk dibaiat, tetap tidak mau. Dipaksa sampai tidak mau. Akhirnya keluarlah jurus andalan, jurus pamungkas. Dan ini disampaikan Nabi, nanti para ulama ini menyampaikan kalimat yang membuat Imam Mahdi tidak berkutik. Dan para ulama ini mengatakan, "Wallahi demi Allah, jika kamu tidak mau memimpin kami, kaum muslimin, maka semua pembunuhan, pembantaian kaum muslimin yang terjadi hari ini, kamu yang akan menanggung dosanya." Nah itu, langsung takut Imam Mahdi. Karena dia dipojokkan oleh para ulama dengan sumpah, "Wallahi demi Allah, kalau kamu tidak mau memimpin kami, nggak mau menjadi gampangnya khalifah, kamu akan menanggung dosa."
dengan tumpahnya darah kaum muslimin. Ini menunjukkan sabda Nabi ini, saat Imam Mahdi nanti dibaiat, saat itu terjadi banyak pembantaian kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi banyak kaum muslimin yang darahnya tertumpah, terzalimi, tidak berdaya. Saat itulah pemimpin dibutuhkan untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Jika tidak mau, kamu yang menanggung dosa semuanya. Karena di pojokan itu Imam Mahdi kemudian minta waktu. Ya sudah, saya minta waktu 1 hari. Jadi Imam Mahdi minta waktu sehari untuk apa? Memikirkannya. Ya sudah, besok janjian ketemu lagi. Akhirnya pulang. Hari berikutnya, nah itu tadi, pada saat Imam Mahdi pulang, tidur, nah diislah oleh Allah. Besoknya datang lagi ke Masjidil Haram, ketemu dengan tadi para ulama dan pasukan kaum muslimin, beliau sudah berbeda. Sehingga beliau mengatakan, aku siap. Langsung Allah beri kemampuan kepada Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin yang adil. Dan memimpin bukan hanya orang sedikit itu, tapi seluruh dunia akan di bawah kepemimpinan beliau. Akhirnya sudah, Imam Mahdi mengulurkan tangannya, disambut oleh para ulama dan pasukan 300 tadi. Resmi diangkat menjadi seorang khalifah sebagai pemimpin akhir zaman. Resmi menjadi Imam Mahdi. Terjadi di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi pembaiatan itu disalami ya, berbaiat. Itu terjadi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jika yang pernah umroh mesti ngerti ya. Jadi ada namanya Maqam Ibrahim. Biasanya habis tawaf 7 kali, setelah itu sebelum sa'i mereka sholat dulu. Jadi habis tawaf, sholat dulu di belakang Maqam Ibrahim 2 rakaat. Selesai sholat, minum zam-zam. Setelah minum zam-zam baru sa'i. Habis sa'i, tahallul, cukur. Nah, makom ini bukan kuburan, bukan makam. Makom itu tempat berdiri. Di sini ada bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, mendirikan Ka'bah. Nah, batu ini diinjak oleh Nabi Ibrahim dan membekas, maka batu yang diinjak inilah disebut makom. Makom itu tempat berdiri. Dan konon batu ini dulu naik turun kayak lift. Jadi Nabi Ibrahim berdiri di situ, ya naik, saat bangun berdiri turun lagi ngambil batu, disusun begitu. Maka disebut Maqam Ibrahim. Nah, pembaiatan itu di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di tempat yang dilewati tawaf. Berarti kalau peristiwa itu terjadi, namanya baiat, biasanya ya lungguh, duduk. Duduk disalami. Nah, saat peristiwa terjadi, otomatis nggak mungkin ada banyak orang tawaf, betul tidak? Lah kalau ada orang tawaf terus piye, ganggu tuh ya. Bahkan bisa jadi diusir sama askar. Para tentara ngusir, wis mikir, haji, diusir. Kenapa? Ganggu.
Kalau pembaiatan itu di luar nggak masalah. Lah ini bukan lagi di luar garis makom Ibrahim, di antara makom dan Hajar Aswad. Ini Ka'bah ya, ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Lah makom Ibrahim itu di sini. Ini Masjidil Haram. Nah kalau peristiwa pembaiatan di sini, oh ya orang ganggu. Karena tawaf itu biasanya di sini. Kalau blueberry ya sampai sini kan gitu. Muter. Lah ini kalau pembaiatan di sini ada 300 orang berbaiat di situ, duduk bersila. Yang ganggu tuh ya. Paham? Maka dimungkinkan saat peristiwa itu tidak ada orang menunaikan haji atau umrah. Dan ini sudah pernah terjadi kemarin saat COVID sepi. Nggak ada orang melakukan haji dan umrah, nggak ada yang melakukan tawaf. Bisa difahami? Kalau sekarang banyak begitu, ayo diusir tuh ya. Apalagi ngaku-ngaku Imam Mahdi. Kemarin ada itu yang ditangkap orang Indonesia. Orang Sumatera ke sana bawa megapon, tahu megapon ya? Halo halo. Dia berdiri di situ mengumumkan dia Imam Mahdi. Dan ada pengikutnya dari Indonesia. Dan memberitahu kepada semua yang tawaf untuk membaiat dia. Karena dia Imam Mahdi. Wah, dicekel sama askar. Digelandang, dibawa ke KJRI ya, periksa, akhirnya alhamdulillah bisa dipulangkan ke Indonesia. Nah, ini contoh ngaku-ngaku Imam Mahdi, bukannya dipercaya malah ditangkap. Lah peristiwa ini nanti tidak terjadi begitu saja. Dan ada tanda lain saat itu Rasulullah menyampaikan saat nanti Imam Mahdi sudah dibaiat, maka temuilah dia. Kita disuruh menemui dia. Siapa? Imam Mahdi, untuk berbaiat kepadanya meskipun kalian merangkak di atas salju. Jadi saat Imam Mahdi sudah sah diangkat menjadi khalifah, maka diwajibkan kita berbaiat kepadanya, mendatanginya, meskipun dengan merangkak di atas salju. Perhatikan hadis ini sebagai tanda akhir zaman, bahwa kemunculan Imam Mahdi berarti ditandai saat itu Jazirah Arab banyak saljunya. Bisa dipahami? Datangilah meskipun kalian merangkak di atas salju. Bukan dengan meskipun kalian menggunakan onta yang kurus atau sampai kalian kehausan, ya enggak. Saat itu kita diminta untuk membaiat meskipun dengan merangkak di atas salju. Dan hari ini Jazirah Arab fenomenanya ngeri. Madinah sudah hijau, banyak gunung-gunung yang tumbuh vegetasi, pohon-pohon banyak yang tumbuh, gunung-gunung yang tadinya hitam menghijau. Dan kiamat tidak akan terjadi hingga Jazirah Arab kembali subur. Nah, ini sudah tandanya. Dan jelas saat pembaiatan ini nanti ditandai pula Jazirah Arab sering turun salju. Dan hari ini terjadi peristiwa bersejarah di Mekah turun salju. Kemarin barusan hujan salju. Es, hujan es. Bukan salju, hujan es. Plotok-plotok. Biasanya jeda. Yang paling banyak itu di Tabuk. Sampai saljunya itu setinggi lutut kuda. Itu kalau manusia ya tinggi sekali itu. Tebalnya luar biasa. Nah, ini
menunjukkan bahwa tanda-tanda kedatangan Al-Mahdi sudah dekat. Kan begitu. Jadi peristiwanya begitu. Jadi kita nanti diminta ke sana. Nah, pertanyaannya, kalau nanti Imam Mahdi sudah muncul terus kita ke sana piye? Maka para ulama sepakat yang tidak bisa ke sana maka mewakilkan. Misalkan ya, Indonesia ini dipimpin seorang presiden. Nah, presidennya ternyata manut. Oh, Imam Mahdi. Akhirnya dia ke sana berbaiat untuk rakyat Indonesia. Paham ya? Kalau presidennya tidak manut, tidak mau, maka siapa yang diangkat oleh rakyat muslim, kaum muslimin Indonesia, mengangkat pemimpinnya siapa? Misalkan si Fulan, maka si Fulan yang diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, misalkan menteri agama, misalkan, maka dia yang berangkat. Untuk apa? Berbaiat mewakili negara Indonesia. Jadi sudah otomatis kita termasuk bagian itu. Jelas ya? Jadi tidak perlu ke sana semua. Lagian ya susah. Karena ini wajib untuk menjadikan Imam Mahdi pemimpin atau khalifah kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi tadi sebagian sudah disampaikan, yaitu turun salju, banyak turun salju. Yang kedua, banyaknya kerusakan, kezaliman, kecurangan, sehingga pembunuhan terjadi di mana-mana. Kaum muslimin dibantai di mana-mana. Nah, ada tanda lagi yang disampaikan Nabi adalah saat itu ada perebutan kekuasaan dari 3 putra mahkota. Jadi saat itu terjadi konflik perebutan kekuasaan dari 3 putra mahkota. Yang mengurusi kaum muslimin. Nah, para ulama kontemporer menyatakan hadis ini berkenaan dengan kepemimpinan Arab Saudi. Kepemimpinan yang mengurusi haramain, 2 tanah suci, Mekah, Madinah. Siapa yang ngurusi ini? Berarti amir atau raja di Arab Saudi. Karena dulu Jazirah Arab satu, sekarang pecah. Ya, maka yang fokus di mana? Di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi inilah yang mengurusi Mekah dan Madinah. Nah, dari keturunan terakhir ini Raja Salman yang memimpin. Nanti kalau Raja Salman ini meninggal dunia, akan terjadi perebutan kekuasaan. Karena aslinya setelah Raja Salman meninggal, kepemimpinan tidak ke anaknya yang namanya Muhammad bin Salman yang sekarang. Harusnya ke yang lain. Tapi jelas itu tidak akan diberikan. Karena musuh-musuh politiknya Muhammad bin Salman sudah ditangkapin. Pangeran-pangeran lain sudah dipenjara. Sehingga ada pangeran dari keturunan, gampangnya ya keponakannya juga,
Raja Salman pulang dari Amerika setelah selesai studi S3, pulang ke Arab Saudi, langsung ditangkap di penjara. Karena apa? Jangan sampai kepemimpinan Muhammad bin Salman diganggu oleh putra mahkota yang lain. Karena kerajaan Arab Saudi ini kan dulu dari keturunan yang sama, dari Raja Fahd yang menurunkan banyak keturunan. Nah, terus berganti-berganti. Nah, nanti kata Nabi SAW, saat meninggal seorang khalifah, perebutan kekuasaan. Dan sudah jelas hari ini siapa-siapa yang akan berperang. Maka saat keributan terjadi di Arab Saudi, nah ini tidak ada satupun nanti yang akan mengambil kekuasaan itu, karena Allah akan berikan kepada Imam Mahdi. Jelas ya. Jadi salah satu syarat Imam Mahdi itu muncul adalah saat terjadi gonjang-ganjing di Arab Saudi. Jelas ya. Jadi kalau di seluruh dunia terjadi apa? Peperangan, terjadi pembantaian, terjadi kediktatoran, ketidakadilan, kezoliman, wes semerawutlah dunia. Nah, di Arab Saudi sendiri terjadi perebutan kekuasaan. Dari sisi alam ya, ciri Imam Mahdi itu nanti muncul saat teknologi sudah tidak ada, musnah. Karena nanti Imam Mahdi akan memimpin dengan berjalan, dengan naik kuda, berperang dengan pedang, tombak, panah. Tidak ada lagi senjata modern, nggak ada lagi pesawat. Jadi saat itu dunia sedang mengalami shutdown. Shutdown itu musnahnya teknologi. Banyak orang kelaparan, yang kemarin kita sudah sampaikan di awal ya. Terjadinya banyak pembantaian, terjadinya banyak pembunuhan, terjadinya banyak kematian ya. Dan bencana alam, terutama apa? Gempa. Jadi terjadi banyak gempa di mana-mana. Indonesia aja hari ini udah 10.000 kegempaan lebih ya. Nah, kembali, salah satu tanda besar Imam Mahdi ini muncul, salah satu tanda besarnya adalah nanti terjadi gempa di satu tempat namanya Baidho. Baidho, B-A-I-D-H-O, Baidho. Nanti akan terjadi gempa di Baidho yang ada di Hijaz, antara Mekah Madinah. Ya, gempa ini menenggelamkan pasukan. Yang pasukan ini dikirim untuk membunuh Imam Mahdi. Jadi ternyata saat Imam Mahdi ini mau dibaiat, saat ulama tadi mencari Imam Mahdi ke Madinah nggak ketemu, ke Mekah nggak ketemu, cari, itu ternyata mata-mata musuh, mata-mata orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, itu mereka juga mencari Imam Mahdi itu mana. Kalau ketemu, bunuh. Nah, mereka juga tahu Imam Mahdi sudah muncul, dikejar oleh pasukan ini, dicari, mau dibunuh. Nah, saat itu mereka pasukan ini sudah sampai di Baidho, terjadi gempa besar, semua pasukan ini tenggelam dan menyisakan satu orang saja. Nah, ini hadis sahih. Saat pasukan ini semuanya tenggelam mati, tersisa satu orang. Yang satu orang ini disisakan oleh Allah untuk memberi kabar kepada orang-orang bahwa pasukannya tenggelam, bahwa ada peristiwa gempa di Baidho
Yang ditenggelamkan tidak hanya pasukan, tapi yang ada di sekitar itu ikut tenggelam semua. Ya, kalau ada penduduk, penduduknya tenggelam. Ada rumah, rumahnya tenggelam. Karena gempa besar di Baidho. Sisa satu tok untuk memberi kabar. Dan saat dia pergi memberi kabar, jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ini menunjukkan saat itu memang sudah kembali ke zaman batu lah. Memberi kabar. Nah, saat itulah peristiwa pembaiatan Imam Mahdi. Ditandai dengan pasukan yang akan membunuh Imam Mahdi ditenggelamkan di Baidho. Jelas ya? Ini tanda-tanda menjelang kedatangan Imam Mahdi. Yang diawali dari rangkaian kemarin dengan peristiwa Dukhon. Yang Dukhon ini bisa disebabkan hantaman benda langit berupa batu-batu angkasa atau perang akhir zaman, bukan perang akhir zaman yang dikenal dengan perang dunia ketiga menggunakan nuklir. Sehingga hasil dari perang ini sama sebagaimana efek yang disebabkan karena hantaman benda langit terjadi Dukhon yang membuat manusia banyak yang mati dan susah. Nah, yang terakhir, Imam Mahdi setelah dibaiat, maka yang akan dilakukan beliau yang pertama adalah menyatukan Jazirah Arab. Dan ini disampaikan Nabi begitu. Dia akan menyatukan Jazirah Arab. Dia akan menguasai kembali Jazirah Arab. Dia akan memimpin Arab. Ini menunjukkan satu tanda akhir zaman, kata Nabi ini, bahwa nanti satu yang dilakukan pertama oleh Imam Mahdi adalah menyatukan orang-orang Arab. Ini menunjukkan saat itu berarti Arab sedang terpecah-pecah. Ini loh, bahasa logikanya tuh begitu. Berarti saat Imam Mahdi muncul, Arab sedang terpecah-pecah. Dan sekarang terjadi. Ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Oman, ada Kuwait, ada Arab Saudi, ada Qatar, kan terpecah-pecah menjadi 14 negara kecil. Bahkan Arab Saudi ya musuhan karo iki, kan kemarin Qatar dimusuhi sama beberapa negara Arab yang lain, kan gitu. Nah, besok saat Imam Mahdi muncul disatukan kembali. Nah, Jazirah Arab disatukan menjadi kekuatan besar. Yang pertama, tugas Imam Mahdi menyatukan Jazirah Arab. Ini juga menunjukkan bahwa tanda Imam Mahdi sudah dekat saat Arab terpecah belah, kan begitu. Ini sudah waktunya, berarti wis cedak. Yang kedua, setelah menyatukan Jazirah Arab akan menaklukkan Persia. Berperang melawan Persia dan Allah beri kemenangan kepada Al-Mahdi sehingga Persia dikuasai kaum muslimin. Persia di akhir zaman sebagaimana Persia di zaman Nabi yang sekarang ya kita kenal dengan negara-negara yang beragama pagan. Agama pagan itu agama dengan banyak dewa, agama dengan banyak Tuhan dan lain-lain. Yang bukan agama samawi. Agama samawi itu ya Nasrani, Yahudi gitu ya. Nah, ini non Nasrani, non Yahudi. Namanya blok Persia. Ya sekarang kita kenal ada Iran, India, Cina, Jepang, Korea, Thailand, Vietnam dan lain-lain ya. Itu nanti satu blok. Dan besar sekali. Mereka nanti bersatu berperang dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin. Allah beri kemenangan. Meskipun jumlah kaum muslimin sedikit, Allah beri kemenangan. Setelah menaklukkan Persia, tugas berikutnya adalah menaklukkan Romawi.
Romawi ini identik dengan Nasrani dan sebagian Yahudi. Setelah Persia takluk, kemudian perang melawan Romawi. Jumlah pasukannya ini yang Romawi ini 960.000 pasukan. Hampir 1 juta pasukannya. Perang melawan kaum muslimin. Nah, perang dengan Romawi inilah disebut perang Malhamah Kubro. Orang Yahudi menyebut perang Armageddon. Orang-orang menyebut perang akhir zaman. Perang besar untuk terakhir kalinya. Itu perang melawan Romawi. Saat itu pasukan berhadap-hadapan. Ini menunjukkan perangnya tidak lagi dengan teknologi. Karena teknologi sekarang nggak perang melawan manusia. Perang melawan mesin. Tinggal pencet ding, boom, tek. Orangnya ra ono ning ndi ya, tinggal pencet nganggo remote control. Perang Rusia Ukraina itu pakainya drone. Tinggal klik, boom. Ini teknologi. Nah, besok enggak berhadap-hadapan. Nah, pasukan Imam Mahdi saat itu dicampaikan oleh Nabi SAW terbagi 3 golongan. Sepertiga yang pertama itu melarikan diri. Delok pasukan Romawi banyak, hampir 1 juta, baris rapi dengan fisik-fisik yang luar biasa hebatnya. Jadi penampilan Romawi ini orangnya itu terpilih semua, pasukan elit semua nih, hampir 1 juta. Nah, kaum muslimin sepertiga itu nggak mau perang, wedi. Mereka melarikan diri, nggak mau ikut, daripada mati lungo. Maka sepertiga yang meninggalkan medan perang ini selamanya tidak akan diampuni dosanya, ahli neraka. Allah tidak menginginkan mereka. Sampai dikatakan ya, Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, sepertiga yang kedua itu nanti yang syahid. Jadi 2/3 perang, yang sepertiga meninggalkan perang, Allah tidak mau mengampuni dosa mereka. 2/3 yang perang, sepertiganya, separuhnya syahid. Dan kata Nabi, merekalah orang-orang yang terbaik syahidnya. Nah, yang sepertiga masih hidup, diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Dan ada peristiwa di perang akhir zaman atau Malhamah Kubro. Ini adalah saat mereka berperang, itu berhari-hari tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Berhari-hari tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sampai Allah beri kemenangan di hari yang terakhir itu, di mana mereka nggak tahu kapan selesainya, tiba-tiba saja Allah beri kemenangan tanpa kaum muslimin berperang. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu semuanya mati serentak. Sehingga kaum muslimin itu nggak ngerti mereka mati semuanya bagaimana. Jadi kaum muslimin itu menang melawan pasukan Romawi yang sangat besar dan kuat ini, tidak di tangan mereka. Entek dibacoi kabeh, ndak. Habis dipanain semua, ndak. Tiba-tiba mereka saat terbangun pagi hari mau perang, udah mati semua. Serentak. Allah beri kemenangan. Dan yang menakjubkan saat itu tidak dibolehkan kaum muslimin menemui atau masuk ke wilayah mereka. Karena kalau mereka masuk ke wilayah orang-orang ini yang mati serempak ini, mati juga. Sampai di hadis dikatakan burung itu saat mau melintas di atas mayat-mayat ini balik. Karena kalau burung ini melanjutkan perjalanan, mati. Sehingga ulama hari ini memprediksi
Kenapa mereka mati? Bisa jadi kena racun, keracunan, atau terjadi wabah, atau terjadi radiasi. Allahu alam, yang membuat burung itu tidak berani masuk ke wilayah medan perangnya orang-orang kafir ini. Kalau mereka lewat, mati. Maka burung itu pun balik. Maka kaum muslimin juga diminta untuk tidak memasukinya. Wis dijarke gitu tak. Inilah Allah beri kemenangan kaum muslimin. Yang terakhir, kemudian kaum muslimin dengan Imam Mahdi menaklukkan Roma, kota Roma. Jadi setelah Persia menang, Romawi menang, masuk ke Roma. Nah, saat di kota Roma inilah masuk tanpa peperangan. Sebagaimana masuk ke Turki. Turki itu besok di akhir zaman musuhnya Imam Mahdi. Mereka membela Romawi. Maka langsung setelah kekalahan Romawi, Turki ditaklukkan oleh Imam Mahdi tanpa perang, hanya menyebut takbir. Langsung mereka tunduk kepada Imam Mahdi. Setelah itu langsung dari Turki masuk ke kota Roma. Roma itu mana? Italia, Eropa lah. Mereka juga tidak dengan perang, langsung tunduk, hanya dengan takbir, zikir, akhirnya mereka tunduk. Nah, saat kaum muslimin sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan, dan pedang-pedang kaum muslimin itu ditaruh di pohon-pohon zaitun, ini tanda, salah satu ciri Imam Mahdi sudah dekat, akhir zaman sudah dekat, saat nanti di kota Roma atau di Eropa banyak ditanami pohon zaitun. Sebagaimana nanti kisah di Palestina, di Syam banyak pohon gorkot. Nah, ini contoh tanda. Dan ternyata hari ini pohon zaitun banyak di sana. Lah nanti pedangnya kaum muslimin itu digantung di pohon-pohon zaitun. Mereka ngumpulin harta, pedangnya diistirahatkan, ya, digantung-gantung di pohon zaitun. Nah, saat sedang melakukan itu, tiba-tiba ada orang datang. Dan ini adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia. Jadi setan membo-membo berubah jadi manusia, memberitahu Imam Mahdi dan kaum muslimin bahwa Dajjal sudah keluar dan sekarang sedang menawan istri dan anak-anak kalian. Nah, dia memberi kabar begitu dengan meyakinkan. Akhirnya tadi yang harta rampasan sedang dikumpulkan dibuang. Mereka ngambil pedang-pedang mereka. Nah, Imam Mahdi mengutus pasukan berkuda yang terbaik untuk segera ke negeri Syam. Karena ibu kotanya Imam Mahdi ada di Damaskus, di negeri Syam atau Suriah hari ini. Damaskus itu Suriah, itu ibu kotanya Imam Mahdi di akhir zaman. Langsung Imam Mahdi mengutus pasukan berkuda tercepat yang mereka memiliki kemampuan untuk segera ke negeri Syam untuk ngecek benar enggak Dajjal sudah keluar dan menguasai istri dan anak-anak mereka. Dan yang menakjubkan Bapak Ibu, Rasulullah itu sampai mengatakan saat pasukan berkuda itu ke negeri Syam, ke Damaskus untuk ngecek Imam Mahdi, aku tahu penunggang kudanya, aku tahu nama-nama mereka, kata Rasulullah. Aku tahu nama bapak-bapak mereka. Aku tahu nasab-nasab mereka. Itu Rasulullah. Jadi yang menunggang kuda ini orang-orang yang terbaik. Sampai Rasulullah, aku kenal mereka, kenal kuda-kudanya, kenal bapaknya, keturunannya, gitu. Istimewa. Nah, saat itulah ternyata sampai mereka dengan cepat ke Damaskus, ke Suriah, ternyata istri dan anak mereka selamat. Dikuasai Dajjal? Tidak. Tapi Dajjal datang benar
benar. Jadi Dajjal sudah keluar, tapi tidak menguasai istri dan anak-anak yang ada di Syam. Saat itulah kemudian Imam Mahdi dan kaum muslimin menyusul kembali ke Syam. Terjadilah perang dengan Dajjal. Nah, salah satu tanda Dajjal keluar adalah saat Imam Mahdi sudah mengalahkan semua ini. Nah, Imam Mahdi kata Nabi SAW, Dajjal keluar karena kemarahannya. Kepada siapa? Imam Mahdi. Itu salah satu tanda Dajjal keluar itu karena marah sama Imam Mahdi yang telah mengalahkan. Ya gampangnya nih antek-anteknya. Ini salah satu ciri kedatangan atau keluarnya Dajjal. Dan insya Allah tentang Dajjal kita akan sambung di episode berikutnya. Karena tidak akan keluar Dajjal sebelum Imam Mahdi muncul. Jelas ya? Jadi ini sebab akibatnya begitu. Jadi Dajjal itu muncul setelah Imam Mahdi melakukan banyak kemenangan. Ya. Allah beri kemenangan kepada mereka, sehingga pengikut-pengikut Dajjal ini banyak yang dikalahkan. Nah, kemenangan ini tidak lama karena akan dikalahkan oleh Dajjal nantinya. Nah, ini fitnah terbesar di akhir zaman yang sangat menakutkan. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Moga-moga panjang umur, diberkahi usia, sehat walafiat, sehingga insyaallah kita bisa berjumpa kembali. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.